Baik, pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi kasir sederhana menggunakan Java. Jadi kita langsung saja ke ke tool development NetBeans-nya ya. Buat project baru di NetBeans, klik project baru di sini ya, ada pilih project. Kemudian pada kategori pastikan Java, project yang dipilih adalah Java application. Nah, pada project name coba kita isi misalnya adalah latihan. Oke, latihan sudah ada. Misalkan latihan GUI. Latihan GUI belum ada. Nah, project location-nya ini disimpan sesuai dengan pet folder yang tertera pada URL ini ya, project location. Kemudian di sini project foldernya, lokasi foldernya ada di sini. Nah, kita matikan aja treatment class-nya ya, jadi kita di uncheck aja. Kemudian klik finish. Nah, kemudian pada bagian project di sebelah kiri, di sini ada bagian search package. Nah, di sini ada package. Nah, di package klik kanan, kemudian pilih new, pilih gframe form. Jadi kita akan menggunakan gframe form ya untuk membuat aplikasi kasir sederhana. Nama kelasnya misalnya adalah kasir. Nah, di sebelah kanan itu ada palet, jadi ada swing container, swing control. Nah, di sini kita bisa membuat desain untuk aplikasinya. Kita kasih judul, misalnya di sini adalah kasir sederhana namanya. Diklik kanan, jadi caranya kita drag dari palet, kemudian drop ke bagian desain si aplikasi ini ya. Nah, kemudian klik kanan ya, kemudian pilih edit text, kita ganti namanya aplikasi kasir sederhana. Untuk memperbesar teks, maka kita gunakan property, jadi klik teks tersebut, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian di bagian font, nah kita bisa mengatur propertinya ya, ada font style, ada size. Nah, kalau misalkan hurufnya mau tebal, maka pilih bold, kemudian kalau ukurannya mau diperbesar, pilih size diperbesar, misalnya kita gunakan font 18 saja. Segini cukup. Kemudian kita buat di sini langsung saja ke combo box ya, nama npm nggak usah. Kita langsung saja gunakan combo box, kemudian label. Nah, di label misalkan di sini adalah menunjukkan fit untuk keanggotaan. Jadi pada aplikasi ini kita akan menentukan keanggotaannya. Jadi kalau misalkan member nanti misalkan diskon 20%. Kalau misalkan non-member misalnya diskon 3%. Dan di sini keanggotaan kita tadi di edit text ya, kemudian ganti jadi keanggotaan, kemudian di item. Nah, ini ubah variabel name-nya karena ini variabel bawaannya. Kalau kita lihat di properties sini, kalau di bagian kode ini variabel bawaannya adalah J combo box. Nah, untuk merubah variabel namanya ini bisa melalui properties, kemudian pilih tab code, kemudian di variabel name bisa langsung diubah. Misalnya adalah keanggotaan.
kemudian close. Atau bisa saja langsung klik kanan, change variable name. Di sini langsung bisa dirubah. Jadi nama variabelnya ini bisa diganti langsung. Nah, untuk membuat list itemnya, di sini kita gunakan properties. Kemudian di bagian properties ada selected item. Selected item. Nah, jadi di dalam selected item. Nah, di sini kita ganti ya. Misalnya member non member. Kemudian close. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, total harga barang. Kita buat field untuk total harga barang. Pilih fieldnya untuk input nilainya, kita gunakan text field. Di text field, nah ini bawaannya namanya adalah di text field 1. Nah, kita ganti misalnya nama variabelnya adalah total harga. Jadi ini variabel yang nanti kita gunakan untuk menginput nilai total harga barang. Kita di edit text, kita hapus aja G-text field-nya, tulisan G-text field, jadi nanti kosong seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut buat diskon. Kalau sudah diskon, nah di sini kita cukup pakai label. Jadi ini hanya menampilkan diskonnya berapa persen. Pilih edit, kemudian cari variabel name dulu, kita ganti nama nama variabelnya menjadi diskon, dan kita hapus saja tulisan JLabel 5-nya, klik kanan, kemudian edit text, hapus. Nah, di sini kita perbesar ya untuk area menampilkan teksnya. Kemudian total bayar. Nah, kita buat field untuk total bayar. Kita buat dulu labelnya total bayar. Di kanan di teks total bayar. Nah, jadi nanti ketika tombol button ini diklik akan menginformasikan berapa total yang harus dibayarkan. Kita gunakan informasi tersebut menggunakan label. Di kanan edit text. Dan kita buat variabel untuk inputannya, ini kita gunakan namanya total bayar. Sebenarnya sih nama variabel ini bebas ya. Yang penting ketika nanti digunakan di dalam sebuah search-nya atau di kode pemrogramannya, itu akan mudah untuk memanggilnya. Jadi jangan sampai bingung gitu ya, mana variabel tersebut. Dan jangan sampai ketukar untuk nama variabel.
Oke, total bayar. Kemudian kita buat button untuk proses hitung. Klik kanan, kemudian edit text. Kita berikan nama hitung. Baik, ya kemudian untuk selanjutnya field untuk uang Anda. Nah, untuk field uang Anda, jadi kita inputkan ya uang Anda yang nanti diinput, beserta nanti berapa kembaliannya. Kemudian pilih text field, oh ini belum berubah, uang Anda. Di text field, nama variabelnya, change variable name, uang Anda. Hapus ya tampilan text fieldnya. Pilih edit text, kemudian hapus. Kemudian uang kembalian, kita gunakan label saja untuk menampilkan informasi berapa uang kembaliannya. Terus berubah. Uang kembalian. Kita gunakan label. Kemudian nama variabelnya adalah uang kembalian. Kita hapus edit text. Kemudian kita tambahkan button, tapi button ini untuk bayar. Jadi nanti ketika button bayar ini ditekan, ya, maka nanti akan menampilkan uang kembalian. Oke, jadi seperti ini desain aplikasinya. Kemudian untuk pemberian actionnya di bagian source code di sini, kita bisa klik melalui button hitung atau kita buat variabel button supaya tidak bingung. Kita buat variabelnya change variable name, misalkan namanya button hitung. Button bayar. Oke, nah double klik, double klik. Oke, nah di sini ada sebuah metode ya yang namanya button hitung action format. Jadi nanti digunakan ketika nanti si user ini menekan tombol button, maka eh, kita berikan perintah di sini kodenya. Oke, di sini kita buat dulu variabel. Nah, nama variabelnya eh, ada total harga barang. Nah, kita buat variabel dengan tipe datanya adalah double ya, karena kita nanti gunakan desimal. Ya, double. Misalnya di sini kita buat nama variabelnya total harga barang. P total. Kemudian untuk nanti ketika proses perhitungannya
untuk menghitung total bayarnya kita buat variabel lagi namanya total bayar. Fee total bayar, variabel total bayar. Oke, kemudian kita deklarasikan bahwa variabel total bayar ini merupakan datanya diambil dari variabel yang ini. Jadi change variabel total harga ini nanti kita get yang diambil nilainya dan kita masukkan ke variabel yang namanya ke fee total harga barang. Total harga barang sama dengan kita total harga ini adalah field yang ini ya. Nah, total harga yang ini kita get text. Ya. Jadi ketika kita input nilainya, ya maka nanti dia akan get, kemudian eh, maka nilainya akan dideklarasikan ke total harga barang. Nah, karena ini inputannya adalah sebuah teks, maka kita harus konversikan total harga get text ini ke dalam tipe data double. Caranya double pas double. Nah, ini yang total harga get text-nya sampai parameter metode yang ini ya. Kita pindahkan ke bagian ini seperti ini. Nah, untuk menghitung total bayar, nah kita gunakan variabel di total bayar. Jadi rumusnya adalah kita cari dulu berapa diskonnya. Jadi kalau misalkan member, maka nanti akan dia kena diskon 20% misalnya. Kalau tidak 3%. Nah, jadi di sini nanti ada pengaturan di combo box ini. Nah ini variabelnya adalah keanggotaan combo box. Nah, kita ini dulu buat if conditionnya dulu ya. If wis bentar. If ini apa namanya? Karena coba bernama keanggotaan. Jadi, if keanggotaan yes, nggak bisa di copy. Karena coba bernama karena copy keanggotaan. Nah, get select get selected item. Nah, jadi kalau kita memilih item misalnya member, oke, nah get selected sama dengan member, ya. Maka di sini terjadi proses perhitungan untuk menghitung total bayar. Kita gunakan variabel V total bayar. V total bayar sama dengan, nah, V total harga barang
dikurangi dengan fee total harga barang fee total harga barang fee total harga barang. Nah, ini dikali, nah misalkan diskonnya adalah 20%, berarti fee total harga barang dikali, nah 20%, 20% itu kan berarti 20/100 ya. Nah, jadi kita convert dulu, sininya double, oke kasih lagi double, kok ini double, nah kemudian 20 dibagi double, double 100. Oke, nah kita buat else saja. Nah, kalau misalkan selain member ya non member. Jadi kalau misalkan untuk yang non member, nah kita kasih diskonnya 3%. Ditinggal sininya 3/100. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan ke diskonnya, maka kita gunakan set text nilainya. Jadi ketika member, maka tampilkan, nah ini nama variabelnya, oke, diskon. Oke, diskon nama variabelnya. Jadi diskon set text, kemudian misalnya kita informasikan dapat diskon 20%. Kalau misalkan selain selain member atau non member maka diskonnya adalah 3%. Seperti ini. Oke, kita coba running, klik karena kasih data run file. Oke, member misalkan harga barangnya adalah 100.000. Hitung 20%. Nah, kita masukkan nilai total bayarnya. Jadi nanti untuk total bayarnya kita masukkan add text ke variabel total bayar kayak ini. Jadi di sini kita langsung saja. Jadi total bayar set text ya, nama variabelnya adalah di total bayar. Jadi nilai tadi yang proses perhitungan tadi di total bayar itu nanti akan dimasukkan ya ke variabel total bayar. Total bayar itu yang mana? Yang ini.
Kemudian karena ini error, maka kita harus konversikan, karena ini tipe datanya double, maka kita konversikan ke string. Caranya double to string, di total bayar yang ini kita hapus. Itu bukan to hex string, salah. To string. Nah, seperti ini. Sama ya untuk di bagian non-membernya, itu adanya kita set text ke total bayar. Nah, kita coba jalankan. Misalkan total harga barangnya adalah 100.000, maka diskonnya 20%, total yang dibayarkan adalah 80.000. Nah, ini untuk menghitung uang Anda dan uang kembalian, nah kita gunakan tombol yang berbeda. Karena ini tombolnya adalah di bagian button hitung exchange performance, maka kita gunakan yang ini. Kalau yang ini kan namanya adalah button bayar. Double klik. Oke. Nah, di sini kita ambil nilai total bayar di get text, kemudian nanti uang Anda itu dikurangi dengan total bayar. Oke, kita buat variabel. Di sini misalkan nama variabelnya adalah double, atau kita ambil langsung dari total, enggak dari total bayar, tapi nanti kita konversikan dulu ke gettext ya. Sorry, dari total bayar kita konversikan ke double gitu ya. Double total bayar, atau kita langsung kita buat kekurangan untuk uang kembalian. Uang kembalian, nah uang kembalian, kemudian uang kembaliannya pakai misalkan untuk variabel fee ya. Nah, fee uang kembalian dengan, nah proses perhitungan total bayar ini ya, itu kan nanti di set text ya ke total bayar, nah, tapi kita nanti get lagi di eh, proses perhitungan uang kembalian. Nah, syaratnya nanti uang Anda ini harus diisi nilainya, maka proses perhitungannya adalah nilai variabel ini adalah uang Anda. Kita langsung aja ya double, atau buat aja lah di sini double di sini. Di uang kembali uang Anda. Di sininya kita deklarasikan si uang Anda ini adalah uang Anda sama dengan double pas double si total bayar tadi. Sorry, uang Anda itu ini ya, yang ini apa nih? Yang uang Anda. Oke, jadi uang Anda get text ya, untuk ambil nilainya ke nanti akan ditampung ke fee uang Anda. Seperti ini. Nah, baru nanti di sini fee uang kembalian sama dengan fee uang Anda dikurangi dengan eh, total bayar. Total bayar yang ini kita get lagi
Jadi kita konversikan lagi ke dalam tipe data double. Total bayar get tax. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti uang kembalian ini adalah uang Anda yang diinput, berapa uangnya, kemudian nanti dikurangi dengan total bayarnya. Jadi kalau misalkan uangnya 100.000, misalkan total bayarnya 80.000, maka kembaliannya adalah ya 20.000. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan informasinya ke uang kembalian, ini kan bentuknya label. Nah, maka kita set teks lagi ke uang kembalian. Kita set teks uang kembalian. Jadi uang kembalian fee yang ini dengan yang ini itu beda. Ya, jadi kalau ini uang kembalian ini diambil dari field-nya. Kalau yang ini diambil dari deklarasi double yang ini. Uang kembalian berarti sama dengan bukan sama dengan set teks. Nah, di sini kita ambil view uang kembalian, tapi ini tipe datanya double. Kan nggak bisa kalau misalkan di set ke apa yang tipe datanya yang teks, karena ini uang kembalian ini adalah defaultnya adalah teks, maka kita konversikan double to string. To string, jadi dari double konversi ke string. Nah, fee uang kembalian. Nah, oke, simpan dan klik kanan run file. Misalkan member ya, total harga barangnya adalah 100.000. Hitung diskon 20%, total bayar 80.000, uang Anda misalnya 100.000. Maka kembalinya adalah 20.000. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan uangnya kurang? Nah, kita bisa tambahkan misalnya di button bayar, tambahkan lagi jika misalnya fee uang kembalian itu kurang dari 0, maka uang kembalian set text itu, jadi uang kembalian set text itu untuk menampilkan pesan misalkan uang Anda kurang misalnya. Oke, kita coba jalankan run file. Totalnya misalkan 100.000, diskon 80.000, jadi bayar 80.000, kemudian uangnya misalkan 70.000, kan kurang ini. Uang Anda kurang, oh ini tinggal diperbesar. Nah, uang Anda kurang. Kita jalankan run file. Oke, nah ini kelihatan. Total harganya misalkan 100.000, itu uang Anda misalkan 70.000. Nah, uang Anda kurang. Bagaimana kalau misalkan 170.000, kembaliannya 170.000. Kalau misalkan non-member, nanti 3% diskonnya. Nah, kita bayar misalkan 73.000 kembaliannya. Oke, seperti itu untuk pembuatan aplikasi kasih sederhana.